bersama kami para Suster Junior SSPS Provinsi Kalimantan dalam Renungan Mingguan. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-23. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini penginjil Markus memberitakan mujizat yang dilakukan Yesus kepada seorang tuli dan gagap di daerah Dekapolis. Kita tahu bahwa tuli dan gagap saling berkaitan. Orang yang tuli akan menjadi gagap. Ketidakmampuannya dalam mendengar akan mempengaruhi dan membuatnya kurang atau bahkan tidak mampu berbicara. Yesus pada hari ini menjadi sang penyembuh yang mampu mewujud nyatakan kerinduan orang sakit tersebut. Yesus mampu melakukan mujizat tersebut karena hal-hal berikut. Yang pertama adalah kesadaran orang sakit. Orang sakit dalam bacaan Injil menyadari keadaannya yang tidak sama pada manusia normal lainnya. Yang kedua, kerinduan untuk sembuh. Setelah menyadari keadaannya, orang itu memiliki kerinduan untuk menjadi sama seperti orang normal lainnya dan memiliki keinginan yang kuat untuk sembuh. Dan yang ketiga adalah kepercayaannya kepada Yesus. Kerinduan dan keinginan untuk sembuh membuatnya percaya pada pemberitaan orang-orang di sekitar bahwa Yesus mampu mewujudkan harapannya dan mampu membuatnya sembuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita pasti tahu dan mengenal diri kita. Mungkin beberapa di antara kita sedang mengalami sakit fisik, dan tidak menutup kemungkinan beberapa di antara kita juga sedang mengalami sakit psikis seperti stres atau depresi akibat keadaan yang tengah dialami. Sama seperti orang sakit dalam bacaan Injil, kita tentu memiliki kerinduan untuk memiliki kesehatan fisik dan psikis yang baik. Kita berharap dapat hidup dengan jiwa dan raga yang baik. Maka kiranya kita tidak perlu tenggelam dalam perasaan takut dan cemas dalam keadaan apapun, sebab Allah akan selalu memelihara kita, dan Ia pasti menjadikan segala-galanya baik. Iman dan kepercayaan pada penyelenggaraan ilahi akan membuat telinga hati kita terbuka dan mampu mendengarkan sabda dan kehendak Allah, serta mampu membuka mulut kita untuk memuji dan mewartakan kasih Allah yang telah kita alami. Semoga Allah Roh Kudus senantiasa membantu kita dalam seluruh perjuangan hidup kita selanjutnya.